Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Iwayan Aryadharma, STMT, dosen tetap program studi Sarjana Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Udayana. Saat ini saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek tahun 2025. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu motor bakar dalam, dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pilihan dengan kode 24 STME 04Y090. Pada mata kuliah motor bakar dalam membahas tentang klasifikasi engine, komponen engine, prinsip kerja engine, siklus operasi engine, desain engine, parameter operasi engine, termokimia campuran bahan bakaran udara, sifat-sifat fluida kerja, model ideal siklus engine, proses pertukaran gas, persiapan campuran pada SI engine, pembakaran pada SI engine, pembakaran pada CI engine, dan terakhir adalah pembentukan polutan serta pengendalian polutan. Perkuliahan motor bakar dalam diselenggarakan dengan pendekatan blended learning, yaitu perpaduan antara pembelajaran secara luring atau tatap muka langsung dan juga secara daring melalui aplikasi WhatsApp Group. Nah, di sini mahasiswa diberikan materi perkuliahan, RPS, serta mengunggah tugas secara online. Sementara diskusi interaktif, studi kasus, dan presentasi dilaksanakan secara langsung di kelas. Metode pembelajaran yang saya terapkan bersifat aktif, partisipatif, dan berbasis pada pengalaman nyata. Di antaranya adalah ceramah interaktif untuk membangun pemahaman konseptual mahasiswa terhadap teori motor bakar dalam. Diskusi kelompok yang mendukung kolaborasi mahasiswa dalam menyelesaikan studi kasus secara nyata. Project-based learning di mana mahasiswa melakukan desain dan evaluasi sistem motor bakar yang efisien untuk kendaraan ringan sebagai bentuk aplikasi praktis dari materi yang telah dipelajari. Untuk capaian pembelajaran meliputi CPL 6, yaitu mahasiswa mampu merancang sistem mekanika, proses, dan komponen-komponen yang diperlukan dengan mempertimbangkan standar teknis, keberlanjutan, serta memperhatikan faktor-faktor ekonomi, kesehatan, dan keselamatan publik, ketersediaan sumber daya, aspek sosial, dan lingkungan. CPL 7 yaitu mahasiswa mampu menerapkan matematika, sains, dan prinsip rekayasa untuk menyelesaikan masalah rekayasa yang kompleks pada sistem mekanika. CPL 8 yaitu mahasiswa mampu menemukan sumber permasalahan dan merumuskan solusi pada sistem mekanika melalui proses penyelidikan, analisis, interpretasi data, dan informasi berdasarkan prinsip-prinsip rekayasa. Untuk capaian pembelajaran pada mata kuliah yang diharapkan antara lain, CPMK 1, mahasiswa mampu merancang dan atau menganalisis persoalan pada motor bakar dalam secara mendalam dan komprehensif. CPMK 2, mahasiswa mampu memahami cara penyelesaian persoalan dengan melibatkan studi yang mendalam pada motor bakar dalam. CPMK 3 mampu memanfaatkan teknologi informasi dan atau software engineering terkini untuk memecahkan masalah terkait motor bakar dalam. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah motor bakar dalam ini meliputi yang pertama pendahuluan. Di sini kita menjelaskan terkait dengan CPL, CPMK, dan RPS. Kemudian di pertemuan kedua dilanjutkan dengan klasifikasi dan komponen engine. Pertemuan ketiga tentang prinsip kerja dan siklus operasi engine. Pertemuan keempat membahas terkait desain dan parameter operasi engine. Pertemuan kelima mengenai termokimia campuran bahan bakaran udara. Pertemuan ke-6 mengenai sifat-sifat fluida kerja. Pertemuan ke-7 mengenai model ideal siklus engine. Pertemuan ke-8 ujian tengah semester. Pertemuan ke-9 itu terkait dengan proses pertukaran gas pada engine. Pertemuan ke-10 persiapan campuran pada spark ignition engine.
pertemuan ke-11 terkait dengan pergerakan aliran masuk campuran bahan bakar dan udara di dalam silinder. Pertemuan ke-12 mengenai pembakaran pada spark ignition engine. Kemudian pertemuan ke-13 pembakaran pada compression ignition engine. Pertemuan ke-14 mengenai pembentukan polutan. Pertemuan ke-15 terkait dengan pengendalian polutan, dan pertemuan ke-16 itu adalah ujian akhir semester. Penilaian dalam mata kuliah motor bakar dalam ini mencakup 5 komponen utama, yaitu ujian tengah semester dengan bobot sebesar 15%, ujian akhir semester atau UAS dengan bobot 25%, tugas kelompok dan presentasi proyek dengan bobot sebesar 50%, serta keaktifan dalam kelas baik secara verbal maupun dalam diskusi sebesar 10%. Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan indikator seperti ketepatan dan penguasaan materi, partisipasi aktif, serta kemampuan analisis terhadap studi kasus. Saya menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan terukur, dan hasil evaluasi saya sampaikan kembali kepada mahasiswa sebagai bagian dari proses umpan balik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan pendekatan ini, saya berkomitmen untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, sekaligus menyiapkan lulusan yang mampu berpikir kritis, adaptif terhadap perubahan, serta siap menghadapi tantangan dunia kerja di bidang otomotif. Baik, untuk tahapan berikutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah motor bakar dalam. Baik, selamat sore teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, alhamdulillah, salam kebajikan. Ya. Jadi hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita sebelumnya. Jadi di pertemuan ketiga ini kita akan membahas mengenai prinsip kerja siklus operasi engine. Ya. Jadi di pertemuan kedua sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan karakteristik dan juga komponen-komponen engine. Ada yang masih ingat komponen-komponen engine berikut ya? Akan diri, apa namanya? Ya. Untuk beberapa komponen engine yang saya tahu yang pertama ada piston, Ya. ada silinder, Piston, silinder, katup masuk dan katup keluar. ada engine. Itu pada dasarnya hampir semua memiliki ini. Jadi ada pistonnya, ada silinder, ada piston itu. Untuk pertemuan kali ini kita akan menjelaskan terkait dengan prinsip kerja. Jadi prinsip kerja dari suatu engine. Adapun yang akan kita bahas di sini ada 3 poin. Yang pertama itu adalah mengenai mesin 4 langkah. Jadi seperti yang kita ketahui, mesin 4 langkah itu berdasarkan bahan bakarnya itu dibagi menjadi 2. Jadi ada bahan bakar apa? Bensin dan bahan bakar solar. Biasa dikenal dengan diesel. Ya. Kemudian ada juga mesin 2 langkah atau biasa two-stroke atau mesin 2. Terakhir kita akan sedikit membahas mengenai perbedaan antara mesin 4 langkah dan mesin. Kemudian kita mulai ke mesin 4 langkah. Jadi merupakan mesin pembakaran internal. Masih ingat mesin pembakaran internal? Seperti apa? Mesin yang proses pembakarannya terjadi di dalam mesin. Ya. Jadi pada mesin 4 ini untuk menghasilkan 1 kali usaha itu membutuhkan berapa kali pergerakan piston? 4 kali. 4 kali piston atau 2 kali putaran. Ya. Di sini bisa kalian lihat komponen-komponen utama dari suatu engine itu di sini ada intake cam, piston, connecting rod, ada busi atau spark plug, kemudian ada exhaust cam, exhaust valve, clutch, gearbox, flywheel dan jadi itu merupakan komponen-komponen yang terdapat pada mesin. Nah, kemudian terkait dengan prinsip dasarnya seperti yang disampaikan tadi bahwa untuk menghasilkan 1 kali usaha dibutuhkan 4 kali
gerakan naik turun piston. Nah, adapun langkah-langkahnya, masih ingat ada berapa langkah? Sini. Langkah pertama, langkah bisa. Yang kedua, kompresi. Ketiga, langkah usaha. Dan terakhir, prosesnya bisa kita lihat dalam animasi di depan. Jadi pada saat langkah bisa, apa yang terjadi? Piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah. Ya, jadi pada proses intake, piston bergerak dari titik mati atas atau top dead center menuju ke titik mati bawah atau bottom dead center. Apa yang terjadi? Katup enggak. Campuran udara dan tekan masuk ke dalam. Ya, itu disebut dengan langkah bisa. Kemudian langkah berikutnya adalah langkah kompresi. Kedua katup bagaimana? Kedua katup dalam posisi tertutup. Kemudian apa yang terjadi dengan campuran bahan bakar dan udara di dalam sekitar? Dikompresikan. Akibatnya apa yang terjadi dengan tekanan dan temperaturnya? Tekanan meningkat, temperaturnya juga. Ya. Kemudian beberapa derajat sebelum mencapai titik mati atas, itu busi akan membersihkan api. Ya. Jadi umumnya 5 sampai 10 derajat sebelum titik mati atas. Jadi busi akan membersihkan api sehingga akan terjadi proses pembakaran. Pembakaran itu menghasilkan energi dalam bentuk ledakan, sehingga ledakan itu nanti akan mendorong piston bergerak dari TMA menuju TMB. Itu disebut dengan langkah. Kemudian langkah yang keempat itu adalah exhaust atau langkah buang, di mana piston bergerak dari titik mati bawah menuju titik atas. Katup yang terbuka yang mana? Yang bawah atau exhaust valve ini terbuka. Akibatnya gas hasil sisa pembakaran itu akan terdorong keluar juga. Ya, bisa dipahami. Nah, kemudian kalau kita berbicara siklus Otto, mungkin masih ingat di mata kuliah termodinamika kita sudah mempelajari yang namanya siklus Otto dan juga siklus Diesel. Ya, karena kita masih berbicara mesin pangkat yang bensin, itu kita menggunakan yang namanya siklus Otto. Ya, mungkin di sini saya tidak jelaskan lagi terkait ini. Di sini kita bisa lihat bahwa pada gambar sebelah kiri ini merupakan PV diagram. Jadi PV itu artinya di sisi vertikalnya itu menunjukkan tekanan, di sisi horizontalnya menunjukkan volume. Ya. Kemudian ini merupakan CS diagramnya, di sisi vertikalnya menunjukkan temperatur, di sisi horizontalnya menunjukkan apa? S itu apa? M rho I. Ya, jadi itu ini merupakan siklus yang digunakan pada motor 4 langkah bensin, ya, dimana juga disebut dengan siklus volume konstan. Kemudian kita lanjutkan ke mesin 4 langkah diesel. Ya, jadi yang membedakan kira-kira apa dengan mesin 4 langkah bensin? Kompresi yang mampu dihasilkan oleh mesin. Apalagi perbedaannya kalau dari segi komponen?
Untuk cara kerjanya itu hampir sama. Yang membedakan pada saat langkah hisap yang masuk ke dalam silinder apa? Ya, jadi pada mesin diesel saat langkah hisap yang masuk itu hanya udara. Ya, kalau tadi pada mesin bensin yang masuk adalah cairan. Kemudian di langkah mesinnya juga sama. Kalau pada motor bensin yang dikompresikan adalah campuran bahan bakar udara, tapi kalau pada mesin diesel itu hanya udara saja. Kemudian pada saat angka kompresi 5 derajat sampai 10 derajat sebelum titik mati atas, injektor akan menyemprotkan bahan bakar sehingga terjadi proses pembakaran, timbul ledakan dan mendorong piston bergerak dari T A ke B. Terakhir itu sama, itu adalah langkah pembuangan atau exhaust. Jadi gas sisa hasil pembakaran itu akan didorong keluar piston menuju ke katup exhaust dan diteruskan ke. Baik, mungkin saya minta satu orang untuk menjelaskan sedikit terkait dengan sistem ini secara singkat. Ada yang bisa dibantu untuk menjelaskan bagaimana kerja mesin panakah pada mesin diesel. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan kembali cara kerja dari mesin 4 langkah yaitu di mesin diesel. Nah, langkah yang pertama yaitu ada langkah hisap, di mana piston akan bergerak dari TM A ke TM B. Dan kemudian pada saat itu juga katup intake atau katup masuk akan mulai membuka dan udara akan disedot oleh piston. Piston akan bergerak dari TM A ke TM B. Kemudian selanjutnya langkah kedua yaitu langkah kompresi, di mana piston akan bergerak dari TM B ke TM A, yang dimana udara yang tadi dihisap akan dikompresikan menjadi sehingga akan menjadi padat. Dan posisi itu, posisi katupnya akan tertutup keduanya. Kemudian langkah yang ketiga yaitu langkah usaha, di mana piston sebelum mencapai 10 derajat sebelum TM A, maka bahan bakar akan diinjeksikan oleh injektor, kemudian akan menghasilkan ledakan. Dan selanjutnya yaitu langkah buang, di mana piston akan bergerak dari TM A ke TM B. Untuk langkah buang dari TM B ke TM A, di mana di situ hasil pembakaran akan dikeluarkan, dan pada saat itu juga posisi katupnya dari posisi katup exhaustnya akan terbuka sehingga akan menuju ke titik itu saja. Baik, terima kasih. Jadi silakan kita close. Ya, jadi sudah tepat apa yang dijelaskan tadi oleh Dedi. Ya, sudah jelas ya. Oke, kita lanjutkan kemudian ke siklus dieselnya. Ini saya tidak bahas lagi. Jadi kalau tadi pada siklus Otto itu menggunakan siklus pada volume konstan, ya, si volumenya konstan. Tapi kalau pada siklus diesel itu menggunakan siklus tekanan konstan. Itu diagramnya S diagram. Kemudian mesin 2 langkah itu yang membedakan dengan mesin panakah apanya? Kalau mesin langkahnya lakukan dari langkah yang sama, artinya itu bisa kompresi, ekspansi dan pembuangan. Tapi kalau rata itu melakukan 4 proses, itu hanya dalam 2 langkah, tidak macam mesin langkah yang menyelesaikan satu siklus hanya dalam 2 langkah. Oke, baik, terima kasih. Berikut.
Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Rego itu sudah tepat. Jadi kalau pada motor Panangka, satu kali gerakan piston itu artinya terjadi satu. Ya, misalkan di piston bergerak dari TMB ke TMA, ya, bisa langkah kompresi atau langkah buang. Tapi kalau pada mesin dua langkah, satu kali pergerakan piston itu akan langsung terjadi dua langkah. Jadi langkahnya itu terjadi di atas piston dan ada juga terjadi di bagian piston. Ya. Ini prinsip kerjanya dari mesin dua langkah bensin itu hampir sama juga dengan mesin dua langkah pada mesin diesel. Jadi pada saat piston bergerak dari TMB ke TMA itu akan terjadi langkah hisap dan langkah kompresi. Langkah hisap itu terjadi di bagian bawah piston. Jadi campuran bahan bakar udara plus ada tambahan minyak emas atau oli sebagai pendingin itu akan masuk melalui saluran ini. Ya. Masuk ke saluran ini itu terjadi langkah hisap. Pada bagian atas piston itu terjadi langkah kompresi. Jadi sekali bergerak di bagian bawahnya hisap, di bagian atasnya langsung mengkompresikan. Dan proses pembakarannya bersama, fungsi-fungsikan bunga api menjadi pembakaran berlebihan sehingga mengakibatkan piston bergerak dari TMA ke TMB. Pada saat pergerakan dari TMA ke TMB itu akan membuka saluran apa? Saluran exhaust. Piston bergerak turun sampai akhirnya saluran transfer, jadi saluran transfer itu akan terbuka sehingga campuran bahan bakar udara yang baru itu akan ikut masuk ke dalam silinder membantu mendorong gas sisa-sisa hasil pembakaran. Ya, jadi kita biasanya kenal dengan istilah pembilasan. Ya. Kalau pada motor Panangka ada nggak sistem pembilasan? Ada. Ya. Jadi kalau pada motor Panangka ada yang namanya overlap atau overlapping. Nah, itu terjadi di akhir langkah buang dan awal langkah hisap. Jadi kedua katup posisi membuka. Katup buangnya mau menutup, katup hisapnya mulai membuka. Jadi campuran bahan bakar udara yang baru masuk melalui katup masuk, kemudian mendorong gas sisa-sisa hasil pembakaran menuju ke ya. Jadi itu prinsip dari kerja motor Panangka. Kalau pada mesin angka 2 diesel yang dua langkah itu hampir sama, cuman tidak ada busi, tidak ada yang membantu mematikan api. Untuk langkahnya itu sama seperti motor dua langkah pada bensin. Di sini prinsipnya juga sama pada saat pergerakan piston dari TMB ke TMA menggunakan standar kompresi, kemudian pada saat piston bergerak dari TMA ke TMB itu terjadi langkah usaha dan uang. Oke, kemudian dari sini kita bisa lihat perbedaan mesin Panangka dan mesin dua langkah. Yang pertama itu mesin Panangka menyelesaikan dua rotasi atau dua putaran poros ekor setelah menyelesaikan satu siklus. Kalau pada dua tak hanya memerlukan satu putaran proses. Ya. Kemudian tenaga dihasilkan sekali setiap 4 kali gerakan piston. Pada mesin dua tak akan dihasilkan sekali dalam 2 kali bulan atau gerakan piston. Ya. Kemudian kalau pada mesin patah itu biasanya agak rumit karena ada yang namanya mekanisme katup. Tapi kalau pada mesin dua tak tidak menggunakan mekanisme katup karena yang menjadi katupnya itu adalah tonjolan
penjelasan mengenai prinsip dasar dan siklus operasi engine pada mesin 4 langkah dan mesin 2 langkah. Kira-kira ada yang masih belum paham atau ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Perkenalkan nama, saya berdiri. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Kurniawan dari Nomor 4. Mungkin yang ingin saya tanyakan itu mungkin pada mesin bensin. Ya. Biasanya pada umumnya orang-orang itu bilang mesin 4 langkah dengan 2 langkah itu bedanya di 2 langkah itu ada poros bahan bakar. Jadi pertanyaannya mungkin kenapa di 2 langkah itu poros bahan bakar? Oke, terima kasih. Ya. Ada mungkin yang bisa bantu menjawab pertanyaan teman kalian ini? Ada? Kenapa identik motor berbakat itu dikatakan poros? Yang namanya poros itu yang bagaimana? Antara konsumsi energi itu lebih besar dari tenaga yang dihasilkan. Ya. Kira-kira kalau pada motor berwatak itu konsumsi energinya besar atau boros, tenaga yang dihasilkan besar juga. Ya, jadi kita bisa menyebut oh ini boros atau tidak itu harus ada komponennya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi antara konsumsi energi dan tenaga yang dihasilkan. Sama misalkan pada mobil 1300 cc dengan mobil 2000 cc, mana yang lebih boros? 2000 cc. Kenapa? Karena pada setiap perusahaan itu sebesar 2000 cc, kan gitu. Tapi power atau tenaga yang dihasilkan di mana? Pasti lebih besar ya. Ya. Jadi kita bisa mengatakan boros atau tidaknya suatu kendaraan itu dilihat dari salah satunya konsumsi energinya sebanding tidak dengan tenaga yang dihasilkan. Oke, gitu ya. Ya. Oke. Ada lagi? Cukup ya. Nah, untuk tugas di rumah, ya, jadi saya akan tugas. Silakan kalian buat perbandingan antara mesin 4 langkah dan 2 langkah dari segi mekanisme kerja, efisiensi bahan bakar, itu kita semua, performa tenaga, konstruksi dan pemeliharaan, terakhir aplikasi dari mana patah digunakan di mana, kotak digunakan. Ya, jadi silakan buat ini dalam bentuk laporan, jadi disikan latar belakangnya, kemudian penjelasan teorinya, bab 3-nya fokus dengan ini, kemudian ada kesimpulan. Ya, jadi dibuat dalam bentuk laporan, dikumpulkan dalam bentuk file PDF ke WhatsApp grup, kemudian deadline atau batas akhirnya adalah di pertemuan depan. Ya, di pertemuan depan kita akan bahas mengenai perbandingan hasil langkah dan langkah dari aspek. Oke, baik, saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Terima kasih karena masih semangat sampai sore ini mengikuti perkuliahan ini. Saya tutup dengan Brahma Santi, Om Santi Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Sekian video rekaman pembelajaran dalam mata kuliah motor bakar dalam pada program studi Sarjana Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Udayana. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam nama budaya, salam kebajikan.